Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, juga ayah bunda di rumah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Anak-anakku semua, apa kabar? Apakah puasa hari ini bisa kalian lampaui dengan baik? Insya Allah. Pak Eko mendoakan dan mengapresiasi semua puasa Ananda di rumah, baik yang mulai bangun sahur tadi, kemudian berikhtiar sampai azan zuhur, bahkan ada yang sampai beduk maghrib. Semoga semuanya Allah berikan balasan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, di bulan suci Ramadan ini yang mewajibkan kita umat Islam berpuasa, rupanya terjadi sederet peristiwa besar dan bersejarah. Nah, dalam mengembangkan agama Islam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melakukannya dengan mudah, tetapi Rasulullah berdakwah itu mendapatkan ancaman, hambatan, tantangan, bahkan gangguan. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan ini beserta para sahabat tidak hanya tinggal diam atau apalagi mengalah, menganggap bahwa bulan puasa menjadi hambatan dan kemudian menjadi lemah. Salah satu perihal perang yang terjadi di bulan suci ini, di mana di tengah-tengah melaksanakan rukun Islam yang keempat ini, Rasulullah SAW mengalami peperangan yang bukan hanya menguras tenaganya, namun juga bisa berisiko kehilangan nyawanya. Nah, anak-anak, berikut ini beberapa peperangan besar dan bersejarah yang ada di bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW beserta para sahabat berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah perang di bulan Ramadan, terjadi perang Badar. Ya. Jadi perang Badar ini adalah perang di tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dari beberapa sekian success story ataupun kemenangan, kesuksesan Rasulullah, maka di tahun kedua Hijriah ini Rasulullah memenangkan perang yang disebut sebagai perang Badar. Kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dalam pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, tentara yang berhadapan. Itu pun hanya didukung oleh 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan di pihak kaum Quraisy, mereka memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 ekor unta, dan 300 kuda. Namun, anak-anakku sekalian, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan itu membuat pasukan Islam berhasil tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Nah, sukses story berikutnya adalah di dalam perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriah ini merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Jadi Rasulullah SAW bekerja dengan para sahabat membuat parit yang sangat dalam dan besar,
sehingga gerakan pasukan musuh tidak mampu melewati. Dan di sana pasukan musuh hanya mampu mengumpat gitu ya, hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa kemudian melewatinya. Dan akhirnya pasukan ini dibalik diserang lagi oleh pasukan kaum muslimin. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari saja sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin. Selama 2 minggu itu mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyerang, tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Sukses selanjutnya, sukses story kita adalah bahwa Rasulullah melakukan penaklukan kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah atau kita sebut sebagai Fatu Mekah ini adalah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kezaliman, menjadi kota yang bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatu Mekah ini didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi, Ibnul Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhannya tuh sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dengan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran tinggi. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengitari Ka'bah? Kemudian beliau bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi membaca firman Tuhan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat pertama. Anak-anakku, success story dari Rasulullah yang terakhir, yang keempat adalah terkait tentang peran beliau dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab di tahun ke-9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan Rasulullah bersama sahabat baru kembali dari pertempuran setelah memperoleh kemenangan. Nah, sejarah Perang Tabuk menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik. Dia itu seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Ukaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukaidir akhirnya kalah dan ditawan. Nah, itulah beberapa success story ataupun perjuangan
kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Rasulullah beserta para sahabat di bulan suci Ramadan. Di bulan ini Rasulullah dan para sahabat tetap saja mereka memaksimalkan ikhtiar mereka, walaupun sambil beribadah di bulan Ramadan. Mereka tidak berlantas bermalas-malasan atau menyerah di saat puasa, tapi justru banyak keberhasilan yang Rasulullah dan para sahabat capai di bulan penuh dengan berkah tersebut. Nah, demikian anak-anakku, solih-solihah, sirah nabawiyah, beberapa success story ataupun kemenangan yang Rasulullah dapatkan dalam bulan Ramadan. Jadi, dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah tidak bermalas-malasan ataupun menyerah. Tetapi Rasulullah bersama sahabat berhasil memaksimalkan ikhtiar mereka, disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua juga saat melaksanakan PSTS di bulan suci Ramadan ini, kita berharap semuanya maksimal belajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang optimal, sehingga mendapatkan hasil ulangan dan prestasi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.